Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Baiklah, pembelajaran farmakognosi kita sudah sampai ke KD 33, yaitu menganalisis Simplicia semen, dengan KD 43-nya yaitu melakukan identifikasi Simplicia semen. Yang mana tujuan pembelajaran kita ini adalah setelah Ananda membaca, menggali informasi dan mempelajari Simplicia semen ini, diharapkan Ananda dapat menjelaskan apakah pengertian dari Simplicia semen, kemudian dapat memaparkan nama lain, nama tanaman asal, keluarga dari Simplicia semen, dan dapat menjelaskan zat berkhasiat dan penggunaan dari Simplicia semen ini, dan juga dapat memaparkan bagaimana pemberian dari Simplicia semen ini, juga bagian yang digunakan untuk membuat Simplicia semen ini, juga ada waktu panen dari Simplicia semen, terus juga ada sediaan-sediaan yang dihasilkan dari Simplicia semen ini, dan juga bagaimana penyimpanan dari Simplicia semen. Pada Simplicia semen ini, di bab 3 ini ada 10 Simplicia yang akan kita bahas, dan Ibu rencanakan KD 33 ini akan kita bagi dalam 4 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama kita bahas dulu 5 Simplicia, kemudian pertemuan kedua kita bahas 5 lagi Simplicia. Kemudian di pertemuan ketiga nanti Ananda akan mengerjakan soal, yang soalnya nanti akan kukirim. Kemudian di minggu keempat kita akan mengadakan UH atau ulangan harian Simplicia semen. Jadi pada minggu pertama itu, setelah Ananda membaca 5 Simplicia, kemudian Anda menyalinnya kembali ke dalam buku catatan, kemudian Ananda cari gambar atau foto dari kelima Simplicia tersebut, kemudian kirim ke Ibu, tapi di minggu ketiga. Kemudian di minggu kedua juga seperti itu, lanjutkan membaca 5 Simplicia lagi, kemudian dicatat ke dalam buku catatannya 5 Simplicia tersebut, kemudian cari gambarnya atau fotonya, gambar Simplicia dan gambar tanaman asalnya, kemudian minggu ketiga baru dikirimkan bersama dengan tugas atau soal latihan yang akan Ibu berikan pada minggu ketiga. Ini gunanya untuk melihat bagaimana pemahaman Ananda selama 2 minggu belajar Simplicia semen ini ya. Jadi untuk selanjutnya Ananda buka buku farmakognosinya, kita baca bersama-sama 5 Simplicia dulu untuk minggu pertama ini. Ya, silakan baca bukunya, kita baca bersama-sama 5 Simplicia dari RC semen, kopi semen, kole semen, cucurbite semen, dan fenugreci semen. Ya, silakan. Baiklah Ananda, kita baca. Yang pertama yaitu RC semen, nama lain biji pinang, jambe, nama tanaman asal Areca catechu, keluarga Arecaceae, zat berkhasiat utama atau isi, alkaloid berupa arekolin, tanin, penggunaannya miotik, anthelmintica, khususnya untuk cacing pita, kemudian astringensia, pemberiannya bau lemah, rasa kelat, dan agak pahit. Bagian yang digunakan adalah biji, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Simplicia kedua, Coffea semen, nama lain biji kopi, nama tanaman asal Coffea arabica, disebut juga dengan Coffea canepora, keluarga Rubiaceae, zat berkhasiat utama atau isi kofein, asam kofiotanat, santin, penggunaannya untuk antidota, antipiretika, diuretika, pemberian bau aromatik khas, rasa pahit, bagian yang digunakan biji yang telah disangrai dari buah masak, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Simplicia ketiga, kole semen, nama lainnya biji kola, nama tanaman asal adalah berasal dari beberapa spesies kola, antara lain yaitu Cola nitida dan Cola acuminata, keluarga dari Sterculiaceae, zat berkhasiat utama atau isi adalah kofein, kemudian juga terdapat theobromin, kemudian ada zat penyamak
kola lipase, kola oksidase, zat warna merah kola. Penggunaannya sebagai minuman yang menyegarkan karena dia mengandung kafein. Pemberian bau lemah, rasa pahit dan sepat. Bagian yang digunakan adalah keping biji dan inti biji. Sediaan itu kole ekstraktum, bisa Anda lihat dalam Farmakope Indonesia. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang keempat, cucurbita semen. Nama lainnya adalah biji labu merah. Nama tanaman asal Cucurbita moschata duchesne, keluarga Cucurbitaceae. Zat berkhasiat utama atau isi minyak lemak. Kemudian penggunaannya adalah sebagai obat cacing pita yang diberikan sebagai emulsi segar. Pemberian tidak berbau, rasa seperti minyak. Bagian yang digunakan adalah biji segar, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Yang kelima, Foenegresi semen. Nama lainnya adalah biji kelabet. Nama tanaman asal Trigonella phaeonum keluarga dari Papilionaceae. Zat berkhasiat utamanya atau isi adalah minyak asiri, kemudian ada alkaloid trigonelin yang tanpa khasiat, kemudian ada zat pahit, ada zat warna kuning. Penggunaannya sebagai aromatika, emoliensia, diuretika, dan laksativa. Pemberian bau khas aromatik, rasa agak pahit dan tidak enak. Bagian yang digunakan adalah biji. Waktu panennya setelah berumur 3-4 bulan, tanaman sudah dapat dipanen. Panenan dapat dilakukan setelah buahnya masak, kemudian tanaman dicabut, dijemur sampai buahnya kering. Buah yang kering ditumbuk untuk mengeluarkan bijinya. Setelah itu bijinya ditampi atau diayak untuk memisahkan dari kotorannya yang masih terbawa. Kemudian dijemur hingga kering dan disimpan. Sedangkan penyimpanannya adalah dalam wadah tertutup baik. Jadi cukup 5 saja dulu untuk pertemuan pertama ini kita bahas. Silakan Ananda mencatat kembali ke buku catatannya, kemudian dicari gambar tanaman asalnya dan gambar simplicianya. Dan selanjutnya untuk simplicia selanjutnya 6-10 akan kita bahas, akan kita pelajari pada minggu berikutnya. Jadi semangat Ananda mempelajari simplicia semen ini, semangat mengerjakan soal-soal dan tugas, selamat mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama ini. Alhamdulillah, atas perhatian Ananda Ibu aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.